Trisula bersama TP YB Bravi. Mungkin kedua, DJ itu ketiga. zaman dulu masih yang identik dengan cekit-cekit gitu loh. Dan masih identik sama hal-hal buruk banget gitu. Paham gak lu? Dunia Jadi, malam. beberapa orang segmented banget lah. Kalau klub sekarang kan udah Ya. bisa dinikmatin di mana-mana. Kalau DJ di coffee shop. Setuju. Zaman dulu kan masih stigmanya masih narkoba, alkohol gitu-gitu ya. Yang susah di-reach sama anak muda pada zaman kita seumuran itu. Sisi putihnya DJ ya sebenarnya ada yang putih juga gitu, ada yang DJ nggak minum juga ada. Tapi dulu jujur anak band sih di sekolahan nomor 1, Ope. ganteng itu ganteng. Satu-satunya yang bisa ngelawan anak basket tuh. Wah, Ngentut tuh. bus anjing. Waktu itu sampai umur 25. Kalau umur 25 ternyata kita gagal, ya udah. Akhirnya gagal. Gak bisa dibilang gagal sih. Jadi Memang tidak sesukses itu gitu. nggak juga karena ternyata ada satu dan lain hal. Poinnya udah ada tawaran label dari Jakarta dan itu kayak gerbang baru kan, maksudnya untuk kalau zaman dulu kalau mau sukses ngeband ya harus lewat label sebelum internet segede ini ya. Nah waktu itu aku ada satu dan lain hal nggak bisa ikut berangkat ke Jakarta. Apa naga suara? Ada lah, Emotion. nggak enak. Ya nggak enak. Ya itu. Mas kenal, mau kenal Mas Dewi? Boleh. Soalnya dulu inceran anak band tuh yang lumayan gampang ke-reach itu naga suara, Emotion. Naga Suara itu rata-rata band pop kan. Kalau mau band yang agak kiri, Emotion, Tiu. Emotion. Itu inceran anak-anak indie dulu mau ke label, major label ya. Kita track back. Kau katanya udah ngelakuin banyak hal dari OP Warnet, jagain toko makmu, terus pro player Dota, pro player gaming lah, pro player gaming. Habis gitu apalagi vokalis band dan jelas nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Sampai di titik mana kau ngerasa aku harus pindah dari A ke B, B ke C, C ke D dan wah ini aku udah aman di titik ini. Iya. Oh nggak ada ya, kayak ngelihat dulu kan guru gua kan Edozel kan. Oke. Iya, jadi ngeliat dia kayak gua waktu masih jaga warnet ngeliat dia sama timnya Science Breaker namanya. Science Breaker begitu. Jadi mereka tuh nge-b-boy tapi buat di Wisu 17 wedding gitu-gitu. Oh jadi performer. Iya, Science Breaker namanya. Nah, setiap ngeliat mereka pulang, mereka bisa di manggung, mereka bisa ke warnet. Karena pas gue lagi jaga, anjing keren banget gitu, baju-baju keren apa segala gitu. Terus gue kayak mau dong latihan b-boy. Nah, dari situ. Oh kok sebenarnya sukanya karena fashionnya bukan karena Oh enggak masuk keren anjing b-boy keren nih. Ada gitu-gituan ya. Ada. Terus akhirnya gue ya udah ikut mereka latihan setiap Selasa Kamis tuh di Trisakti. Orang-orang belum banyak tahu nih. Nah, Di Trisakti lantai 7. latihan yang kayak depan kaca gitu, Enggak, ada hall lagi. ruangan kosong. Enggak ruangan, di depan tangga kosong gitu latihan semua di situ. Terus sama di Pluit Junction. Latihan situ. Itu bareng sama Edozel sama pokoknya namanya Sense Breaker dulu. Udah latihan. Ikut akhirnya Ikut perform. di Wisu 17. Oke, diajak Edozel tuh. Iya maksudnya diajak tim Science Breaker juga. Edozel ketuanya bukan Edo itu Andrew fuck lupa lagi. Andrew lah. Tapi emang gua kenal dia waktu di B-boy. Bukan, zaman-zaman di klub lomba-lomba jogetnya ada dia nih. Yang ini. Ada tuh, ada Rap dia. smash gitu. Enggak, gue juara, Ini. Cok. Oke, boy. Klub mau Tribeka. Iya, Gua sebut. itu tuh. Ya cara gue nyari duit dulu tuh, gue akan ngelihat ini. Berarti ini cara gue nyari peluang ya berarti ya? Nyari peluang mencari duit. Sebenarnya ya? oke. Enggak, tuh. Coba bedanya dari awal ya. Kita berdaya dari awal. Pada saat kau udah di B-boy dan udah perform, ada nggak kayak keraguan? Ini bisa jadi duit nggak ya? Ini Gue gak pernah hidup mikirin gue gitu, ya? Pak. Apa-apa gue gak pernah mikirin duitnya. Terus? Lakuin aja dulu. Sumpah sampai detik ini, gue ngelakuin Kalau detik ini aku percaya, tapi kan quarter Udah, life dari dulu. Oh berarti kau nggak relate, kau nggak pernah merasakan quarter life crisis, Iya. nggak pernah kayak. Oh enggak, mungkin dia twistnya dulu dia mikirnya kerennya bukan duitnya. Ya ini twistnya atau kesimpulannya quarter life crisis tidak relate dengan orang NPD.
kan pede-pede aja dalam melakukan hal gitu. Lu tau gak lu bisa kena cancel, kena bash karena lu nyebut orang NBD? Iya, ya bisa ya karena aku nyebut karena lu bukan tanpa ilmu kan. Karena lu bukan profesional. Karena aku nyebutnya ke kau aja buat bercandaan. Kau bilang aku NPD, aku santai aja. Masa nggak boleh ngebalikin ke kau anjing? Karena kau ngomongnya Karena mau lagi ngomong serius antot. aku nggak mungkin ngomong ke orang lain bang. Kan ngomongnya ke kau, ke Berry. Lu tadi menjelaskannya secara kalimat yang lagi saintifik. Itu padahal aku bercanda loh. Kayak gitu. Fokusnya bercanda. Orang NPD. Kan dalam mobil. Bangsat, Dalam mall. Dalam mall. Asu, jemput, kateli. Itu jadi kalau lu nanya gua nggak ngarah ke duitnya dulu. Kerennya dulu. Keren ya. Di umur 25 kita ngapain? Lu Udah YouTube gua udah kelar, gua udah ada krisis gua. Krisis gua tuh di setelah SMA krisis gua. Nggak relate gua makanya. Aku udah Dia udah making money di umur. Gua nggak Jadi relate. dia dua-duanya tuh di jalan bareng nih, kerennya dapat, duitnya dapat. Karena YouTuber kan pada zaman itu orang-orang pengen berlomba-lomba pengen jadi dia duluan. Struggle gua tuh dari lulus SMA. Itu struggle gua. Bener-bener struggle banget tuh. Itu yang namanya pro player Dota, dapat duit enggak gitu. Menang 1 juta bagi 5, 6 itu. 25. Kau ngapain 25? 25 gua udah nggak relate. 25 gua iya bener gua apa namanya tadi? Quarter life crisis gua 25 waktu gua kerja jadi marketing di klub PPP. Terima kasih. Sebenarnya di umur 25 reality hits me. Aku udah nikah di situ. Aku udah punya anak. Dan di situ udah gila-gilaan. Tapi selalu aku dengan keyakinanku dan sampai sekarang terbukti apapun masalahnya pasti sebenarnya jalannya itu ada. Cuman kan di umur 25 ya, kita ngomong di umur 25 nggak sekarang ya. Kalau di sekarang mungkin kita udah banyak solusi-solusi yang kita learn by doing selama hidup ya. Cuman kan ini kita ngobrol sama teman-teman yang di sini umurnya masih 25 atau mungkin belum 25. meledak. Dan mungkin yang belum 25 juga mungkin bisa dijadikan pelajaran lah ya, walaupun gue agak jijik sebutnya. Nah, sebenarnya stop comparing yourself with anybody sih. Yes. Karena gue pernah melalui itu, gue pernah melihat teman gue lebih sukses dari gue, lebih kaya, lebih punya mobil lebih keren, punya rumah duluan, menikah dulu, punya anak, hidupnya mungkin terlihat bahagia, tapi sampai at the certain point, sampai lu tahu value lu apa, kayaknya di situ baru bisa lu ngelewatin tuh quarter life crisis atau mungkin krisis setelahnya kali ya Pe ya. Nggak quarter dong, mungkin di 30 lu baru krisis, baru life crisis atau apa, itu bukan patokan di umur 25. Mungkin bisa after atau before kayak lu tadi tuh. Tadi YB before justru krisisnya dia tuh. Jauh, gue lulus SMA, gue ya Allah Akbar itu bener Allah Akbar. Buset itu apa itu gue macam apa itu weh. Shout out buat Niki tuh temen gue, Niki Sumire, keluarganya yang gue siapa sih anjing, gue cuman kasarnya apa sih itu dirawat gitu sama mereka. Oh, yang tadi katamu keluarga Chinese itu. Oh iya, itu benar-benar gue dirawat sama mereka yang kasih jajan apa segala. Dan dikasih tempat tinggal bareng sama keluarganya. Cuma sayang aja kau nggak ada alasan khusus kenapa ngerawat kau. Atau karena lu temenan baik sama anaknya. Iya, tapi sayang juga emang papa mamanya sih ini sayang juga. Udah dua-dua udah meninggal tadi. Papa mama keluarga. Nah ini nih pesan buat semua cowok-cowok ya, kaum Adam. Kayaknya cewek-cewek tuh nggak butuh, nggak tahu ya, gue nggak bilang semua, mostly nggak butuh kayak kalian dapat gaji gede banget atau yang penting kayak usaha gak sih, kayak lu mau Ya, kerja keras, usaha terus, khususnya buat yang udah berumah tangga. Kalau yang masih pacaran mungkin masih ada yang naif lah. Kalau yang udah berumah tangga tuh biasanya udah yang penting lu kerja, lu niat kerja apapun kerjaannya, yang penting jangan negatif ya kerjaannya. Jalanin, kalau misalnya kerjaannya halal, duit berapapun ya udah ayo fight bareng gitu. Makanya cari calon pasangan atau pasangan yang tepat, yang gak maunya doang gitu. Tapi kalau aku ingetin Greta nggak pernah ngeluh soal hal itu sih, nggak pernah ngeluh soal keuangan, nggak pernah ngeluh soal penyesalan gitu-gitu, itu cuma ada di otakku aja. Kalau amit-amit nih, kalian dapat pasangannya yang banyak nuntut, istrinya yang aku mau ini, tapi kalian udah kerja keras, ya itu kayaknya emang shit happen deh, emang ya udah cari, lu salah pilih pasangan aja gitu. Benar, jangan mau kondo intinya.
kerja usaha mau apapun itu ya tanpa merendahkan pekerjaan apapun, misalnya mau Gojek ojek online mau apa, selama berusaha dan itu halal, menurut gua semua pasangan ngelihatnya beda deh. Wah lu cowok aja, lu laki nih gitu, walaupun mungkin belum bisa bahagia dalam segi finansial gitu. Kita ngomong impian deh, impian di umur 35 ke atas ini ya. Kau masih punya impian yang belum tercapai nggak? Ada. Apa? Nomor satu sekarang ya. Kalau prioritas, mungkin top priority. Kalau lu tanya gue berapa bulan lalu, impian gue menikah. Oke, sekarang. Karena gue punya pacar pada saat itu. Kalau sekarang impian gue keluarga gue bahagia, nyokap gue, kakak gue. Tapi sekarang masih bahagia kan? Masih mau nyenengin lebih. Maksudnya gue nggak mau mereka susah, nggak mau mereka kekurangan apapun. Gue pengennya udah gue aja yang Kerja maksimal, gitu. gue yang kerja gitu. Dan kalau butuh kan nggak tahu ya, namanya orang tua, namanya kakak, namanya siapa ya, tuh suka sungkan tau kalau mau minta apa, mau minta tolong apa, tau gak sih? Iya, Kayak iya. gitu-gitu tuh. Nah gue nggak mau, gue pengennya kalau emang lu mau jalan-jalan, lu mau apa, butuh apa ngomong aja gitu. Selagi gue bisa dan ada duit ya kenapa enggak ya? Iya. Lu gitu gak sih? Apa? Malu nuntut ya kayak bagi duit tuh kayak males ya? Maksudnya kayak Nyokap gue nuntut bagi duit apa enggak? kayak gini loh. Ada orang tua yang minta, cuman kalau orang tua gue kagak bang, kayak sungkan. Enggak, mak gue minta. Enggak. Mak gue different level, man. Ya kadang Mak gue minta. Mau Ca mau jajan. Ca mau beli ini. Ca, oke. Ya baik bagusnya adalah lu tahu gitu. Kalau nyokap gue nggak tahu. Mak gue minta, mak gue. Beda. kalau kau apa? Ram? Apa? Impianmu di umur 30-an, 35 ke atas ini? Apa? Ya aku tahu, tapi kan mereka nggak tahu. Terserah kau mau ngomong atau enggak. Ya. Nggak apa-apa, aku cuma mancing. Kalau nggak mau jawab ya bahagia, udah kelar. Keluarga, anak, legacy, itu. Karena kalau dari lu orang yang nggak, ini dari lu orang nih, bukan dari gue ya, yang lu semua gadang-gadangin, lu mah udah punya semuanya, udah punya ini, udah ngerasain segalanya, lu cuma tinggal kurang ini, kurang itu, bab. Kontol. Nggak bisa dinilai sih. Tapi kan nggak bisa begitu, anjing. Ya. Gitu, kalau ditanya gue kurangnya apa, ya gue kurang pengennya punya keluarga. pengen banget punya keluarga, punya anak. Pasangan, punya anak. Ya, tapi kan universe emang berkata lain ya. Ya. Harus diakuin ya. No. Tidak sedih-sedih, lagi nggak sedih-sedihan nih. Gue juga hari ini, cuma tadi doang gue, cuma sekarang aman. Maksudnya, apa sih? Ngomong. Universe berkata lain. Oh iya, cara kerja universe lucu gitu. Selama ini di kehidupan gue ya. Ya. Dar, anjing. Kapan tenangnya nih? Nanya nih gue nih. Kapan nih gue tenangnya nih? Buset. Tapi ini sempat ngobrol sama Arab ya. Kayak apapun yang terjadi di Arab selalu ada pelajaran baru. Parah. Selalu ada pelajaran baru yang Arab dapatkan yang Parah. mungkin bagi kita itu hal yang biasa. Tapi kalau kita nggak ngerasain sendiri atau Arab nggak ngerasain sendiri, Arab nggak akan pernah dapat POV itu. Tapi siapa yang ngomong sama gue? Mungkin kalau orang yang bukan lu, Rob, Udah mungkin gila. udah gak kuat. Nggak kuat. Udah gila, udah mati. Gue kayak, emang gue sekuat apa gitu? Ya sekuat ini, sekuat apa yang kau rasakan sekarang dan sekuat apa yang bisa kau hadapin sekarang. Tapi yang harus diambil adalah sisi positifnya, banyak banget pelajaran baru yang bisa kau dapatkan. Parah. Apalagi dari kejadian ini sih. Ya itu, universe cara kerjanya amazing banget ya. Maksudnya kalau berkaca dari gue ya, kayak terjadinya even sebelum banget gitu kita mau mulai ini semua gitu. Dan di situ kan gue diuji gitu kan. Should I stop or should I continue? Ya gue memutuskan untuk lanjut. Bla. Dip, riset. Kalau aku Enggak masalah. sebenarnya itu bukan hal sedihnya karena Enggak, gue juga nggak sedih juga nggak sedih.
Dari POV kita berdua ya, kita yang dekat sama Arab ya, yang sering ketemu sama Arab, perubahannya itu gede banget di Arab. Apa yang terjadi selama kita bilang 2 bulan terakhir? Kenapa ketawa? Bau. Tot. Gue izin ya. Bapak-bapak, berdua saya izin berak lu ya. Kalau kau berat, apa yang berubah dari Arab menurutmu? Tadi kan kita ngobrol berdua ya di kolam renang. Gue tidak berharap dunia hits lu segitu berat sih, tapi ya balik lagi, there always sunshine after the rain. Lebih bisa tone down. Tadi gue bilangnya tuh bahasanya api. Arab tuh api yang kalau nggak dikontrol, kalau dikontrol bisa baik dan berguna untuk orang lain. Contoh buat memasak, buat menghangatkan tubuh, buat api unggun. Tapi kalau nggak bisa dikontrol, lu ngerusak lingkungan sekitar lu, membakar tetangga lu, jadi rumah jadi kebakaran, terus juga sakit yang pasti. Kena api kan sakit. Jadi istilahnya kalau gue bilangnya analoginya tuh dia adalah api yang sekarang dia udah tahu cara mengkontrolnya gimana. Walaupun tetap api nih, dia tetap nggak berubah, tetap YB aja. Tapi dia tahu cara mengontrol. Gue harus kayak gini di saat yang ini, gue harus nggak perlu ini di saat ini gitu. Dia sekarang udah lumayan tahu cara mengontrol, how to control himself lah gitu. Self awareness-nya lebih ke bangun gitu. Hidup lebih sehat, menurutku hidup lebih sehat itu yang paling kerasa juga. Jadi topiknya apa sih kok bisa kesini? Oh iya, pelajaran hidup ya. Dari mimpi dia di umur sekarang keluarga punya anak, tapi reality Ya tapi kan nggak ada yang tahu ke depannya gimana. ya. I mean I'm still in a grief phase. Ya gue berharap griefnya bisa, tapi bukan bisa, tapi gara-gara ada lu orang jadi lebih cepat. Nggak usah lulus, nggak perlu, nggak usah kayak lu bangga gitu lo orang, nggak usah. Yeah. Enggak, iya. Ya, No right. sama-sama Rap. Sama-sama. Admit that. Say thanks lah. Orang gue selalu minta sendiri. Ya say You are thanks lah. welcome. You are always welcome. Akuin. My pleasure. Kau Orang butuh gua selalu minta sendiri. Anytime man. masih berat, egonya masih ada nih, nggak mau ngomong terima kasih nih. Nggak perlu. Lain. Berat. Anytime. Happy for you. Sama-sama. Bang, ceritain dong proses perjalanan kalian dari nol sampai bisa sesukses sekarang. Aduh, ngapain? Panjang, kali itu panjang. Kelarin omonganmu. Apa? Kau masih dalam fase grieving. Iya, semoga bisa lebih cepat. Ya, menurut gua akan lebih cepat karena realita yang sudah kita lihat semua ya. Karena teman yang selalu ada di sampingmu juga. Ya, realita yang gue lihat, yang kita juga semua lihat, dan teman-teman juga yang nemenin. Terus ya itu mungkin gue trying to believe yang agama kalian ngomong. Ya dia juga nggak mau ngeliat gue sedih kan, lama-lama kan. Ya pasti lah. Tahu di sini, lu orang semua tahu di sini. Gue tuh nggak bisa sendiri. Oke. Tahu. Ya, tahu. Itu rasa sakit yang paling kau hindari, kesepian. Kau paling nggak bisa kesepian. Sama-sama. Terus? What the? Ya udah, apa sih? Enggak gitu. Gini, aku mau ngomong sesuatu. Jesus Christ. Kenapa aku sangat amat tidak masalah kalau kau punya cewek sekarang gitu. Let's say besok deh kau punya cewek, nggak ada masalah, dan menurutku itu bukan. Oke, pasti akan ada perdebatan di sosial media, bla bla bla. Kok Arab udah ini. Gue melihat anakku sakit, ada pikiran mending aku aja deh yang sakit ya Allah. Oh iya, of course. Jangan anakku. Makanya gue heads off sih buat fighter ya, orang tua
yang anaknya sakit terus masih diperjuangkan segitunya, gue sangat-sangat hands off. Mau orang tua laki-laki atau orang tua perempuan, mau single atau kalian masih bersama, gue nggak tahu rasanya soalnya gimana nanganin. Maaf banget ya. Misalnya anaknya baru lahir atau baru umur berapa udah cancer stadium berapa atau udah leukemia atau itu, gue ngeliatnya anjing lo strong sih gitu loh. Gue nggak tahu rasanya gimana gitu. Respect, benar-benar respect banget. Stres pertamaku soal anak sakit itu waktu Triksi itu waktu 8 bulan atau 9 bulan di kandungan divonis jantungnya itu posisinya berubah, dislokasi jantung. Jadi kayak Inosuke. nggak tahu aku Inosuke saha. Demon Slayer. Dia bisa mengubah posisi. Nggak, dia emang berubah, aku nggak bisa Enggak, ngubah. dia kalau dia waktu ditusuk dia mengubah posisi jantungnya. Dia jantungnya dia ubah sendiri. Dia memang lahir di hutan. Terus Dia bisa sama babi hutan berkembang biaknya apa segala dia bisa memindahkan ini posisi jantung. Posisi jantungnya. Jadi waktu dia ngelawan bos gitu dia Ditusuk enggak kena jantung. Berubah gitu. Dia kayak dislokasi jantung gitu. Nggak gitu anjing banget. Jadi Triksi Inosuke bukannya. Pertama kali tahu dan ternyata jantung manusia normalnya di kiri. Dia di kanan. Ada banyak opsi lah. Opsinya semuanya berubah atau jantungnya aja atau memang itu bahaya dan lain-lain, itu banyak banget. Waktu itu aku harus jual banyak barangku cuma buat foto 4 dimensi di Surabaya, itu nggak ada di Jember. Terus gimana caranya dan lain-lain, itu sakit banget. Kayak ini masih belum lahir aja udah ngalamin kesakitan seperti ini. Apa salahku? Kenapa harus anakku kayak gitu-gitu? Itu sakit banget. Itu Apa? Dari apa? terus akhirnya gimana? Ya sampai sekarang ternyata jantungnya berubah dan agak menyenggol atau menggeser organ yang lain. Harus dicek berkala dan semua orang harus notice, teman-temannya dia harus notice kalau misalnya dia CPR ya jantungnya di kanan. Oh gitu. Kan CPR di pompa tuh. Ya. Teman-temannya kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit ya harus notice kalau jantungnya di kanan. Itu. Cuma itu aja sih. Tapi ada kasus itu sebelumnya di dunia? Banyak. Oh banyak? Banyak banget. Tapi berapa persen doang. Aneh juga ya. Tuh, wah, stres tuh. Terus gue kalau ngeliat tim, maaf ya guys, sangat respect ngeliat orang tua yang anaknya Down syndrome. Wah, Itu gila, serius itu gila. Itu respect. kan suka lewatnya di TikTok tuh. Respect. Gila gue ngeliatnya. Dan masih mau merawat anaknya sepenuh hati, itu respect. Shout out buat si psikiater gua yang sekarang jadi temen gua selama bertahun-tahun ya. Dokter Andreas. Gimana? Kenapa nih? Wah, ya gitu. Dia nikah terus gua nggak tahu nggak boleh ceritain. Jangan. Sorry. Ya nggak usah. Shout out buat dia. Ya, Andreas W. lu keren. W buat semua orang tua, kalian hebat lu. Apapun versinya. Lu hebat banget, lu sama istri lu bener hebat. Pesannya adalah pesan moral yang gue sampaikan, kalian cowok-cowok nggak apa-apa loh cerita gitu atau curhat ke temen atau bilang kalau kalian lagi sedih, lagi lagi ada masalah gitu. Jangan sendirian gitu, karena gue nggak yakin mental semua orang sama gitu. Ya buat temen-temen gue yang laki-laki, kita berhak buat sedih juga kok, kita berhak buat jadi orang yang lemah juga gitu. Jadi kalau ada Berhak untuk masalah, nangis. berhak untuk nangis juga, boleh apa kok. Cerita-cerita aja ke teman-teman yang kalian percaya, yang kalian sayang, yang kalian deket. Jangan semuanya ditelan sendiri. Kalau emang nggak bisa, cerita aja. Kita bukan lagi diajang sosok kuat kok di hidup. Ini kalau dari aku ya soal kesedihan dan lain-lain, emosi itu harus diekspresikan. Entah itu bahagia, entah itu marah, ataupun sedih. Tapi yang harus kita kontrol adalah jeda waktunya.
berapa lama itu terjadi. Misalnya kita marah harus dimunculin, tapi berapa lama kita marahnya? Dan itu nangis menurutku even kita cowok ya harus nangis. Nggak apa-apa nangis, nggak ada masalah. Dan menurutku wajib untuk nangis. Tapi yang kita kontrol sebagai pria adalah berapa lama waktunya kita menangis. Jangan terus-terusan terlarut dalam kesedihan. Dan solutif, maksudnya cari solusi, jangan sedih doang, jangan berlarut-larut doang, tapi nggak cari solusi, nggak cari penyelesaian. After melampiaskan emosi, kita mikirkan bagaimana cara lepas dari masalahnya atau nyari solusinya. Itu yang penting.